Yang Tian Raja Ilahi Dacia, Kutukan yang ditempatkan pada Yang Tian. menghancurkan kuil leluhur kami, merusak takdir klan kami, membantai miliaran rakyat kami, merebut 10.000 wilayah kami, menyebabkan rakyat kami meratap di seluruh negeri, meninggalkan rakyat dalam kesulitan besar. Kejahatannya terlalu banyak untuk dihitung. Hari ini, klan kami berkumpul 1.000.000 orang. Siap korbankan darah kami. Kutuk Yang Tian jatuh ke neraka Yama selamanya. Tidak akan pernah bereinkarnasi. Burung Vermilion, Yang Tian Raja Ilahi Balai Penumpas Naga. Raja Ilahi, kami akhirnya menerima kabar darimu. Kapan kau akan kembali? Besok, aku akan membawa istriku Jiang Wanying kembali ke Balai Penumpas Naga bersamaku. Mohon atur, sebagai Raja Ilahi Balai Penumpas Naga, aku akan adakan pesta istriku jadi permaisuri, memberinya pernikahan yang megah. Pengorbanan darah dimulai. Musnahkan. Yang Tian, kau pasti akan mati hari ini. Dacia pasti akan binasa. Jiang Wanying istri Yang Tian. Bagaimana kabarmu? Kamu akan menjadi seorang ayah. Benarkah? Aku akan menjadi seorang ayah. Pergi cari. Yang Tian. Yang Tian. Seseorang. Ruang operasi. Burung Vermilion utusan ilahi Balai Penumpas Naga. Selamat datang Ketua Balai Burung Vermilion. Besok adalah hari baik Raja Ilahi. Beritahu semua bawahan Balai Penumpas Naga. 4 balai 10 pavilion 36 keluarga bangsawan. Untuk mengerahkan semua sumber daya keuangan mereka. Untuk mempersiapkan pernikahan Raja Ilahi. Pada saat yang sama, perintahkan semua keluarga bangsawan Dacia datang untuk beri hormat dan selamat. Jika ada yang gagal hadir, segel seluruh wilayah. Ya, Ruang operasi. Dokter, bagaimana keadaannya? The film was translated and narrated Pasien by menderita stroke. Media. dia sudah dalam keadaan vegetatif. Bagaimana ini bisa terjadi? Dokter, saya mohon. Anda harus menyelamatkannya. Kami hanya bisa menjaga dia tetap hidup. Agar dia bangun. Sekarang terserah takdir. Kalau begitu saya akan menunggu sampai dia bangun. Yang Tian, cepat lihat. Kamu seorang ayah. Wanying masih menungguku. Aku harus bangun. Hei suster. Permisi, di mana kamar 204? Terima kasih. Jiang Guqing ayah Jiang Wanying. Ayah? Ibu? Kenapa kamu di sini? Cepat berbaring. Chen Ping ibu Jiang Wanying. Apa yang kau lakukan? Ibu di sini untuk membantumu. Aku harus pergi The mencari film was uang. translated Kau baru and saja narrated melahirkan. by Uang apa yang Media. kau cari? Biaya pengobatan Yang Tian belum sepenuhnya dibayar. Yang Tian. Dia seharusnya sudah mati sejak lama. Hei, omong kosong, apa yang kau bicarakan? Apa aku bicara omong kosong? Putriku mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan anaknya. Dan sekarang dia harus bekerja sampai mati di luar sepanjang hari. Cari uang bayar obat. Tapi dia di sisi lain. Dengan nyaman berbaring di sana sepanjang hari. Aku benar-benar ingin menamparnya sampai mati. Hei, apa yang kau lakukan? Hei, berbaringlah kembali. Aku memperingatkanmu. Jika kau berani melangkah keluar dari pintu ini, aku akan menganggapmu bukan anakku. Ayah? Aku adalah istri Yang Tian. Aku sangat mencintainya. Aku tidak akan meninggalkannya. Yang mulia, orang-orang kami telah menyebar ke seluruh dunia. Namun kami masih belum menemukan jejak Raja Ilahi. Hadiah 10 miliar yang diumumkan kepada publik. Belum ada yang mengklaimnya.
Terus cari, jika 10 miliar tidak cukup, maka jadikan 100 miliar 1 triliun. Jika ada yang memberikan informasi, angkat mereka jadi wakil ketua Balai Burung Vermilion. 9 tahun kemudian. Ditambah gaji bulan ini. Biaya pengobatan Yang Tian masih kurang 2.000. Apa yang harus kulakukan? Ibu, bisakah aku makan telur hari ini? Yang Yingjing putri Yang Tian. Melihat Yingying membantu ibu memetik sayuran. Kalau begitu aku akan memberimu hadiah telur rebus. Hebat ibu yang terbaik. Apakah kau sibuk? Ya kakak King. Aku dengar bahwa suamimu telah lumpuh selama 8 tahun. Tidak apa-apa, kau lanjutkan saja pekerjaanmu. Aku hanya datang untuk melihat-lihat saja. Kenapa kau tidak ikut saja denganku? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Aku jauh lebih baik daripada suamimu yang vegetatif kan? Kamu lepaskan aku, lepaskan. Apa yang kau lakukan? Istriku. Apa yang baru saja kau lakukan? Itu kakak King, dia. Ini semua karena jalang busuk ini. Dia sebenarnya mencoba menggodaku di dapur. Jelas-jelas kamu. Diam. Untungnya kontrol diriku kuat. Kalau tidak aku benar-benar akan tergoda olehnya. Bagus kau bajingan. Aku mengasihanimu. Aku memberimu pekerjaan. Dan kau berani mencuri suamiku. Aku tidak. Kau bajingan. Aku memberimu pekerjaan. Ibu, Tak masalah kalau kau tak berterima kasih. Namun kau berani mencuri priaku. Aku akan buat kau bayar pencurian ini. jelas-jelas paman jahat ini yang ingin menindas mamaku. Omong kosong. Aku hanya memiliki istriku di hatiku. Wanita inilah yang menggodaku. Dan dia seorang ibu. Rani lakukan hal memalukan. Aku khawatir. Bukan sekali ini dia berbuat serendah itu. Anak itu tidak tahu bahwa dari mana anak itu berasal. Kau bajingan, hari ini aku akan membuatmu sadar. Dasar bajingan, wanita jahat. 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 Dasar bajingan. Dasar bajingan. Dasar bajingan. Kau bajingan. Kau bajingan. Kau bajingan. Sungguh tak tahu malu. Sungguh tak tahu malu. Sungguh tak tahu malu. Sungguh tak tahu malu. Yang Tian, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Raja Ilahi, di mana sebenarnya kau? Apa yang akan Film kamu was lakukan? translated and Nora Jian. narrated by M Media. Biaya medismu belum lunas terbayar. Atasan sudah beri ultimatum. Kamar rumah sakit Tuan Yang harus dikosongkan. Kami juga tidak punya pilihan. Direktur Wang, tolong beri kami 1 minggu lagi. Istriku putriku. Ini salahku karena tidak melindungimu dengan baik. Maaf. Kami sudah memberimu waktu yang cukup. Paman Wang tolong. Beri kami waktu sedikit lagi. Sialan. Aku harus bangun. Bagaimana kalau begini, biaya ini? Aku akan menanggungnya untukmu. Tapi untuk bulan depan, kau masih harus mencari cara sendiri. Terima kasih Direktur Wang. Apa yang bisa kubantu? Hanya sebanyak ini. Untuk sisanya, kau harus mengandalkan dirimu sendiri. Nora Jian. Sudah 10 tahun. Tuan Yang Tian tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Apa kau yakin? Kau masih ingin melanjutkan menu NDGI? Selama aku masih hidup, aku sama sekali tidak akan menyerah. Ayah, hari ini ibu dan aku pergi memilah sayuran untuk orang lain dan mencuci piring. Tapi mereka mengutuk ibu dan juga mengutuk Yingying dan bahkan memukul ibu dengan telur. Berani melukai keluargaku. Kau mencari mati. Ayah, kapan ayah akan bangun?
Kapan ayah bisa melindungi ibu dan aku? Ying tidak ingin melihat ibu menderita. Aku tidak ingin melihat orang lain menunjuk-nunjuk ibu. Aku harus bangun. Aku akan buat yang menghina kalian. Semua membayar harganya. Kukerahkan seluruh balai penumpas naga untuk menghapus penghinaanmu. Ayah, tolong bangun ya. Ying tidak ingin melihat anak-anak lain. Mengatakan Ying tidak punya ayah. Aku juga tidak ingin orang lain mengatakan bahwa Ying dan ibu ditinggalkan. Atau mengatakan ibu adalah seorang simpanan. Pecah. Ying, Ayah sudah bangun. jangan menangis Ying. Ayah berjanji padamu. Ayah pasti akan melindungimu dan ibu dengan baik. Yang Tian kau bajingan. Anak muda, 10 tahun. Kau tidak hanya tidur. Itu adalah masa muda emasnya. Bahwa kau bisa bangun. Karena pengabdiannya yang tak goyah. Perlakukan dia dengan baik. Kau sudah menderita banyak bertahun-tahun. Besok, aku akan beri yang tertunda 10 tahun. Pernikahan akbar. Aku akan membuat semua selebriti dan tokoh berkuasa di dunia datang untuk hadir. Aku akan membuatmu keberadaan paling memukau di dunia ini. Dikagumi oleh puluhan ribu orang. Percayalah padaku. Naga Asha usulkan pemilihan ulang Raja Ilahi. Aku berasumsi kalian semua menyadarinya. Baru saja menerima laporan perang. Dia sudah memimpin pasukan 100.000. Berbaris langsung menuju Yanjing. Apel, memobilisasi pasukan ke selatan tanpa izin. Apa yang ingin dia lakukan? The Apa film dia was ingin memberontak? translated Apakah naga and Azure itu narrated bahkan by pantas M untuk Media. mengidamkan posisi Raja Ilahi? Dulu Raja Ilahi memegang pedang Kaisar Langit, musnahkan 10 negara dalam sekali tempur, memperluas wilayah Dasil 10.000 li. Kehadiran perkasa mengintimidasi semua. Baru kemudian dia menjadi kepercayaan kami. Apa dia tidak takut bahwa ketika Raja Ilahi kembali, dia akan dibunuh oleh satu pedang, Yang Mulia Burung Vermilion? Setelah naga Azure memimpin pasukannya ke selatan, kekuatan militer perbatasan utara menipis. Jika barbar memanfaatkan kesempatan untuk menyerbu, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Tugas yang paling mendesak adalah meminta Yang Mulia Harimau Putin dan Kura-Kura Hitam kirim pasukan bertahan. Kedua orang itu sudah menolak penempatan. Aku khawatir. Mereka sudah lama bersekongkol dengan naga Asher. Ini, apa yang harus kita lakukan? Jika Raja Ilahi masih di sini, eraninya mereka bertindak begini. Raja Ilahi di mana sebenarnya kau? Burung Vermilion. Apakah semuanya baik-baik saja? Raja Ilahi, kami telah mencarimu selama 10 tahun terakhir ini. Di mana sebenarnya kau? 10 tahun yang lalu, aku menikah di Haicheng. Tanpa diduga aku oleh bangsa penyihir selatan, dikutuk dengan darah jadi vegetatif. Itu adalah istriku Jiang Wenying. Merawatku susah payah selama 10 tahun. Keluarga biasa ini telah berkorban begitu banyak untukku. Sekarang setelah aku terbangun, aku pasti tidak akan mengecewakannya. Seluruh balai penumpas naga akan jadi harganya. Adakan perjamuan nobatkan dia sebagai permaisuri. Hapus penghinaan yang dia alami selama 10 tahun. Aku ingin dia menjadi wanita paling mulia di dunia ini. Aku akan membuat keluarganya menjadi keluarga kaya raya tingkat atas di Dacia. Dengan hormat menerima perintah Raja Ilahi. Dengan hormat menerima perintah Raja Ilahi. Suami istri seperti burung dari hutan yang sama kata orang. Tapi saat bencana datang, mereka terbang terpisah. Wanita ini menanggung kesulitan. Merawat Raja Ilahi siang malam, selama 10 tahun. Dia benar-benar patut dikagumi dan dipuji. Berapa banyak 10 tahun yang kita miliki dalam hidup? Kasih sayang wanita ini tulus dan jujur. Berbudi luhur dan baik hati, memiliki sikap seorang permaisuri yang memerintah dunia. Dia layak mendapatkan gelar dari Balai Penumpas Nagaku. Gelar Permaisuri Langit.
Berita istri setia merawat suami vegetatif selama 10 tahun. Meskipun tidak puas, tapi aku benar-benar kalah. Sampaikan perintahnya. Harap beritahu semua orang tentang pernikahan Raja Ilahi besok. Membuat semua tokoh terkemuka dan berkuasa dari jauh datang untuk menyampaikan selamat dan memberi hormat. Jika ada yang gagal hadir, eksekusi mereka. Aku ingin melihat dengan kelahiran kembali dan kembalinya Raja Ilahi. Apakah ada yang masih berani melawan? Selanjutnya, beritahu keluarga yang bangsawan Dacia untuk mengawal hadiah pertunangan besar pertama Raja Ilahi. Beritahu Balai Penumpas Naga, 100.000 penjaga langit dari pasukan laut, darat, dan udara harus bergegas ke Haicheng semalam, menjaga perjamuan pernikahan Raja Ilahi. Kami menuruti perintah itu. Departemen Angkatan Darat diterima. 50.000 penjaga langit berkumpul. Segera menuju Haicheng. Departemen Angkatan Laut diterima. Departemen Angkatan Udara diterima. Kami bersumpah akan membela Raja Ilahi sampai mati. Patriark telah muncul di Haicheng. Yang Yun tetua keluarganya. Pernikahan akbar adalah besok. Semua murid keluarga yang patuhi perintahku, siapkan hadiah yang melimpah, dan ikuti aku ke keluarga Jiang untuk menyambut matriark. Ya. Apakah hanya ini yang kita makan? Cukup seadanya saja. Telur-telur itu untuk anak itu Ying-Ying. Anak ini sejak lahir sampai sekarang jarang sekali dapat makanan layak. Putriku benar-benar menderita. Oh benar. Ini adalah gaji dari tambang. Besok kau pergi ke rumah sakit. Bantu bayar pengobatan putri kita. Ingat. Berikan padanya secara diam-diam. Selama 10 tahun terakhir ini, setiap bulan, orang yang datang membantuku ternyata adalah orang tuaku. Ibu, kenapa kita tidak masuk? Kamu memiliki lidah tajam tapi hati lembut. Sudah 10 tahun berlalu. Kapan ini akan berakhir? Selama putriku peduli pada orang yang vegetatif itu 1 hari lagi, aku sebagai ayahnya akan melindunginya 1 hari lagi. Tapi dokter bilang kamu menderita penyakit paru-paru. Tidak bisa masuk ke tambang lagi. Jangan dengarkan omong kosong dokter itu. Tidak ada yang salah dengan tubuhku. Lihat kamu cemas lagi. Uang ganti rugi pembongkaran ini. Xiaohu dan istrinya yang celaka. Mengambil semuanya. Aku tidak akan pergi ke tambang. Lalu di mana aku bisa mencari uang? Ayah. Ibu. Kakak nenek. Ying-Ying. Kenapa kalian semua ada di sini? Aku akan pergi membeli iga untuk Ying-Ying. Ayah. Ibu. Aku anak durhaka. Cepat bangun. Ada apa? Ada apa ini? Ayah. Ibu. Yang Tian dia sudah bangun. Apakah itu benar? Itu benar. Begitu bangun, dia suruh aku beritahu kalian. Dia mau adakan pernikahan susulan untukku. Bocah itu. Dia seharusnya sudah mati sejak lama. Dia tanpa perlu membuat putriku menderita banyak keluhan selama ini. Apa yang kamu katakan? Syukurlah dia sudah sadar. Apa yang dia katakan? Dia mau menikahimu lagi. Dia suruh aku kembali beritahu kalian. Besok ada yang akan melamar ke rumah kita. Dia juga bilang dia akan menjadikanku wanita paling bahagia di dunia. Putriku tersayang. Akhirnya penderitaan Isai bahagia tiba. Bocah itu. Jika dia berani melakukan sesuatu untuk menyakiti putriku, aku akan berjuang sampai napas terakhirku, dan aku tidak akan membiarkannya lolos. Ayah. Ibu, tidak perlu meninggalkan Ying-Ying sendirian lagi. Untuk pergi keluar dan bekerja. Bagus sekali. Bagus sekali. Apa hebatnya itu? Jianghu adik laki-laki Jiang Wenying. Xiaohu. Kimiran istri Jianghu. Yiran.
Ada yang mau kubicarakan dengan kalian. Kakak iparmu dia. Kakak ipar yang mana? Benda itu yang Tian. Dia tidak pantas mendapatkannya. Uang ganti rugi pembongkaran kami baru saja tiba. Datang terburu-buru untuk membagi uang. Berita memang cepat menyebar. Apa yang sedang kamu lakukan? Wanying adalah kakak kandungmu sendiri. Dia hanya seorang pemboros yang tidak berguna. Jiang Wanying, aku memberitahumu. Jangan pernah harap dapat kompensasi pembongkaran. Itu semua milikku. Dasar bocah kurang ajar. Kamu, diam. Xiaohu, diam sekarang. Apakah kamu ingin membuat ayahmu marah sampai mati? Apakah Jienghu salah bicara? Sejak zaman dahulu, uang ganti rugi bukankah selalu untuk anak laki-laki? Dia adalah barang yang sudah dinikahkan. Dia pikir dia pantas mendapatkan sebagian dari ganti rugi itu. Aku tidak pernah berpikir untuk meminta uang. Karena yang Tian yang tidak berguna itu. 10 tahun tak pulang. Sekarang rumah kita sedang dibongkar. Kamu baru kembali karena mendengar berita itu. Apa niatmu? Apa kamu pikir aku tidak tahu? Aku tidak peduli kalian percaya atau tidak. Aku tidak pernah berpikir aku akan mendapatkan sepeser pun dari keluarga ini. Kamu tidak mau uang, aku tahu. Suami tak berguna. 10 tahunmu. Dia sudah mati bukan? Syukurlah kalau dia mati. Itu menyelamatkan orang-orang dari mengatakan keluarga Jiang kita. Menghasilkan menantu yang tidak berguna. Anak tidak tahu berterima kasih ini. Dana pembongkaran. Kalian semua mengambilnya. Apa yang kamu lakukan kembali ke sini? Pergi dari sini. Pergi sekarang juga. Ayah kamu baik-baik saja. Keluar. Apa kamu pikir aku mau? Itu karena kamu yang tidak berguna dan tidak kompeten ini. Aku melewati semua masalah ini untuk sebuah pekerjaan. Memohon kepada semua orang di luar. Aku mengumpulkan 200.000 hanya untuk menjilat seorang manajer sialan. Manajer Li dari grup Tianlin. Grup Tianlin kamu tahu itu. Itu adalah keluarga nomor 1. Konglomerat teratas di belakang keluarga Yang. Keluarga yang terkuat di dunia. Balai Penumpas Naga mendukung mereka. Jika aku bisa masuk ke grup Tianlin, itu seperti memiliki satu kaki di Balai Penumpas Naga. Bisa bawa kehormatan bagi leluhur kita dan memberimu prestis. Keluar. Aku tidak membutuhkannya. The Tidak film butuh was kamu, tidak butuh. translated Tapi aku and butuh. narrated by M Media. Jiang Wanying. Aku sudah membicarakannya dengan manajer Li. Tidurlah dengannya. Kamu menjadi pendampingnya. Jangan merusak ini untukku. Kamu bermimpi. Yang Tian adalah satu-satunya di hatiku. Kamu benar-benar tidak mengerti ya? Apa bagusnya Yang Tian yang tak berguna itu? Manajer Li itu anggota senior keluarga Yang, dengan gaji tahunan beberapa juta. Dan dia memiliki keluarga yang di belakangnya. Dengan Balai Penumpas Naga. Nikahi dia, hidupmu akan lebih dari baik. Tapi kami juga akan diuntungkan dari keberuntunganmu. Diam. Jika kamu ingin pergi saja sendiri. Aku tidak akan pergi. Jiang Wanying, kamu adalah kakak perempuanku. Seorang kakak membantu adiknya itu wajar. Dan lagi pula, Yang Tian itu hanya sayuran. Jika kamu pergi dengan manajer Li, itu situasi yang saling menguntungkan. Benar kan? Kamu harus menyetujui masalah hari ini. Mau tidak mau. Ayahku bukan sayuran. Dia sudah bangun. Sudah bangun. Itu benar. Yang Tian sudah bangun. Dan dia akan datang lamar besok. Jadi singkirkan rencana kecilmu itu. Aku tidak setuju. Dia sayuran yang baru saja bangun. Berapa banyak uang yang mungkin dia miliki? Aku tidak peduli, dia punya uang atau tidak. Selama aku bisa bersamanya, itu sudah cukup bagiku. Kamu bilang tidak peduli dan kamu tidak peduli. Keluarga besarkanmu bertahun-tahun tak ada hasil. Silakan saja menikah seperti itu. Pasti lebih dari 1 juta yuan kan? Sayura, yang baru saja bangun ini, bisakah dia benar-benar membayar uang sebanyak itu? Biarkan aku memberitahumu sekarang. Keluargamu hanya memiliki satu anak laki-laki, Jinghu. Dia harus mengambil semua uang mahar ini. Yang Tian baru saja sadar. Dari mana dia akan mendapatkan 1 juta ini? Bukankah kamu sengaja mempersulitnya? Keluarga kami menderita selama 10 tahun karena dia. Apakah terlalu banyak meminta 1 juta ini darinya? Jika dia tidak bisa mendapatkan 1 juta, maka kamu akan pergi menemani manajer Li. Bagaimanapun aku melakukan ini untuk keluarga Jiang kita. Untuk melanjutkan garis keturunan keluarga. Sebagai komoditas belaka, sepantasnya kau berkorban sedikit. Dasar bajingan. Kata-kata apa yang tak berperasaan itu. Aku akan memukulmu sampai mati hari ini. Dasar orang tua bangke, apa kamu serius? Ayah, Kamu telah melawan tatanan alam. Bocah ini. Cepat keluar dari sini. Anggap saja dalam hidup ini, aku tidak pernah melahirkan anak laki-laki sepertimu. Kamu yang pertama menyerang. ayah, tolong tenang. Jienhu tidak sengaja melakukannya. Keluar. Kalian berdua. Keluar.
Baiklah, kami akan keluar, tapi aku beritahu kalian ini masih hal yang sama. Jika Yang Tian tidak bisa mendapatkan 1 juta ini, maka kamu akan pergi menemani manajer Li. Masa depanku lebih penting daripada masa depannya. Lupakan saja ide itu. Besok Yang Tian akan menikahi Wan Ying. Siapa yang Wan Ying nikahi? Bukan urusanmu. Dasar orang tua bangka. Aku anak kandungmu. Kamu tidak membantuku, tapi kamu membantu sampah ini. Xiao Wu, tutup mulutmu. Apakah kamu harus membuat ayahmu sangat marah sampai mati sebelum kamu puas? Jiang Wanying, aku beritahu kamu, jika aku tidak punya kehidupan yang baik, kamu juga tidak akan tenang. Ayo pergi. Sialan. Kenapa Yang Tian bangun saat ini? Jika manajer Li tidak mendapatkan Jiang Wanying, maka 200.000 yuanku akan sia-sia. Bukankah dia hanya orang tidak berguna yang telah koma selama 10 tahun? Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan manajer Li? Baiklah. Kamu telepon manajer Li sekarang. Dan beritahu dia untuk datang besok. Kita akan memaksanya. Siapa yang akan menjadi pengantin pria besok? Belum pasti. Istriku memang yang paling pintar. Atas perintah Patriark, bawa hadiah jemput pengantin di keluarga Jing. Pada jam keberuntungan siang hari, Nona Jin harus dibawa ke Hotel Tianlin. Wan Ying, apakah kau siap? Aku siap. Aku telah menunggu 10 tahun untuk hari ini. Hari ini, aku akan membuatmu menjadi pengantin paling memukau di dunia. Kalau begitu cepatlah datang. Pengantin wanita paling mempesona di dunia. Sayuran ini cukup membual. Apa yang kamu lakukan di sini? Tentu aku datang untuk beri selamat. The film was translated and narrated Ibu, by biarkan M aku yang Media. melakukannya. Kakak, kulitmu sangat bagus. Sayang sekali. Kehilangan 10 tahun karena sayuran lumpuh itu. Dan setelah itu, siapa tahu hidup sulit macam apa yang akan kamu alami? Apa maksudmu? Ayah, maksudku adalah, daripada membiarkan adikku menikahi si tidak berguna itu Yang Tian, dia harus ikut manajer Li biar hidup baik. Ya, manajer Li adalah orang yang sangat baik. Tidak. Kamu tidak benar-benar akan menikah dengan sayuran itu, kan? Pernikahan bagi kita wanita adalah seperti reinkarnasi kedua. Jika kamu tidak memilih pria yang tepat, kamu akan menderita seumur hidup. Aku percaya, Yang Tian tidak akan lebih buruk dari siapapun. Dengan keadaannya yang lumpuh, tidak punya kekuasaan, tidak punya pengaruh. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan manajer Li? Bukankah kakakmu melakukan ini demi kebaikanmu sendiri? Selama kamu menjadi kekasih manajer Li. Mulai sekarang, bukankah seluruh keluarga akan bisa hidup enak? Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Manajer Li sudah datang melamar dengan membawa hadiah. Dia menunggumu di luar. Berhenti bicara. Aku hanya menginginkan Yang Tian. Hotel Tianlin. Keluarga Jiang benar-benar makmur. Tak disangka, keluarga Jing benar-benar akan andalkan seorang menantu tidak berguna untuk membalikan nasib mereka. Si Yang Tian itu menggunakan aula semewah itu. Dia bukan benar-benar patriark yang kan. Aku baru telepon ketua distrik Jianan keluarga Yang, Tuan Muda Yang Lin. Patriark keluarga Yang sama sekali tidak mengadakan pernikahan. Dan tentu saja tidak menggunakan grup Tianlin sebagai hadiah pertunangan. Jadi semua ini palsu. Aku tahu itu. Bajingan seperti Yang Tian. Bagaimana mungkin dia hubungi keluarga The bangsawan film nomor was 1 Dasia, translated keluarga and Yang? narrated by M Media. Waktu yang tepat semakin dekat. Patriark sedang dalam perjalanan. Mohon tunggu sebentar semuanya. Nona Jing, hadiah pertama ini. Mohon tanda tangani. Ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Tunggu Yang Tian, tiba baru dibahas. Mengapa kalian berakting di sini? Ini hadiah tunangan kakakmu dari Yang Tian. Apa yang kalian lakukan? Tidakkah kalian semua mengerti? Tidak ada seserahan sama sekali. Semua ini, sandiwara yang dia atur dan mainkan sendiri. Hanya sebuah sandiwara. Semuanya palsu. Ying, apakah ini benar-benar palsu? Aku tidak berbohong padamu. Yang Tian benar-benar sudah bangun. Aku tahu. Mungkinkah si tidak berguna Yang Tian itu sudah bangun?
Dia tidak punya uang untuk terapi rehabilitasi. Kalian merencanakan penipuan ini bersama. Untuk menipu sumbangan kami kan? Jadi begitu, bajingan kecil ini sebenarnya ingin menipu kami, ingin menipu uang kami. Tidak heran keluarga Jiang tiba-tiba mendapat keberuntungan yang luar biasa dan bahkan orang terkaya di Jiangnan. Aku benci. Jiang Guoqing, keluargamu benar-benar tidak tahu malu. Bahkan berhasil memanfaatkan pernikahan palsu untuk menipu hadiah pernikahan. Tepat sekali. Paman Jiing, mohon tenang saja. Semua yang saya katakan adalah benar. Patriark sedang dalam perjalanan. Semuanya benar. Jadi menurutmu, kau benar-benar memberikan grup Tianlin kepada Jiang Wanying? Benar sekali. Sungguh lelucon. Grup Tianlin kami memiliki nilai pasar triliunan. Bahkan 1/1000 dari transfer saham. Bukan sesuatu yang bisa kalian orang biasa, santun. Selain itu, sebagai eksekutif tingkat tinggi grup Tianlin, bagaimana bisa aku belum pernah melihatmu? Aku juga belum pernah mendengar tentang transfer saham apapun. Karena kau tidak pantas. Sungguh lancang. Beraninya kalian menyamar sebagai keluarga yang paling berpengaruh nomor 1 di Dacia. Mulai sekarang di Dacia, kalian tidak akan punya cara untuk bertahan hidup. Dacia tidak akan memberiku jalan untuk bertahan hidup. Tepat sekali. Betapa mulianya anggota keluarga Yang. Bagaimana mungkin orang-orang seperti kalian, rakyat jelata berkaki lumpur menyamar? Hari ini, kalian tamat. Lieda, jangan membuat tuduhan palsu di sini. Aku ingin mendengar. Bagaimana aku bisa mati begitu saja? Masalah hari ini, aku sudah melaporkannya kepada Dewan Direksi. Ketua grup Tianlin kami adalah anggota klan dalam keluarga Yang. Jika dia mengetahuinya, dia pasti akan menyelidiki secara menyeluruh. Dan kalian pasti akan mati. Benarkah begitu? Di depanku, dia mungkin bahkan tidak akan berani lancang. Sungguh sombong. Nona Yang Yun bukan. Kita lihat saja nanti. Benar. Dan kau, Wanying kesayanganku. Sebagai dalang di balik masalah ini, kau juga akan mati sama seperti Yang Tian. Dan kalian semua. Kalau keluarga yang menuntutmu, tidak ada kerabat dan temanmu yang akan bisa lolos dari tanggung jawab. Pada saat itu apalagi di Haichan. Bahkan di seluruh Dacia, kau tidak akan punya jalan untuk bertahan hidup. Apakah kita juga akan terseret? Jiang Wanying, dasar bajingan, jika kau ingin mati jangan seret kami. Jiang Guoqing, kau membesarkan putri seperti itu. Cari orang samaran jadi anggota keluarga Yang. Jika kita terseret, aku tidak akan diam saja. Menjadi kerabat dengan orang sepertimu, benar-benar sial 8 turunan. Jiang tua, apa yang akan kita lakukan? Jiang Wanying, kau dan Yang Tian hanyalah nyawa yang tidak berharga. Tidak masalah jika kau mati, nyawa kami berharga. Apa kau ingin membunuh kami? Li, manajer Li. Kau adalah eksekutif tingkat tinggi di grup Tianlin, dan kau memiliki hubungan dekat dengan Tuan Muda Yang Ling, ketua kantor pusat regional Jiangnan keluarga Yang. Sekarang hanya kau yang bisa menyelamatkan kami. Manajer Li, aku mohon tolong bantu kami. Kau ingin aku membantumu? Bukan tidak mungkin. Hanya saja saat ini aku kebetulan membutuhkan seekor anjing di sisiku. Jika dia setuju untuk menjadi anjing di sisiku, maka aku mungkin bisa membantumu. Dan juga sangat mungkin bahwa aku bisa mengatur posisi untukmu di grup Tianlin. Bajingan, cepat setujui manajer Li. Apa yang buruk tentang menjadi wanita manajer Li? Tidak, tidak. Dengar baik-baik, bukan wanita. Seekor anjing. Apa buruknya menjadi anjing? Cepat setuju kepada manajer Li. Tepat sekali. Cepat setuju kepada manajer Li. Cepat setuju kepada manajer. Cepat setuju kepada manajer. Cepat setuju kepada manajer. Dia adalah keponakanmu sendiri. Bagaimana bisa kau memperlakukan dia seperti ini? Bukankah kita juga bersikap baik padanya? Dia akan menikmati hidup yang baik bersama manajer Li, bahkan jika dia menjadi wanitanya. Apa buruknya itu? Tepat sekali. Bisa melayani orang sukses seperti manajer Li. Berapa banyak orang yang akan iri? Kau bermimpi. Jika kalian ingin menjadi anjing, jadilah sendiri. Jiang Wanying, kau adalah wanita yang sudah melahirkan. Bagi manajer Li untuk bahkan membiarkanmu menjadi anjing, berarti dia sudah sangat menghargaimu. Apa? Jangan bilang kau berharap manajer Li menikahimu. Tepat sekali. Kau belum diberi nutrisi oleh pria selama 10 tahun. Kau mungkin sedikit putus asa bukan?
Menurutku, kau harus segera pergi dan menyempurnakan pernikahan dengan manajer Lee sekarang. Jiang Guoqing, cepat suruh putrimu setuju. Tanpa campur tangan manajer Lee, seluruh keluarga Jinmu akan mati. Jika wanita ini tidak segera setuju, kita semua akan mati. Pada saat itu, garis keturunan keluarga Jian kita akan berakhir. Benar sekali. Selama dia setuju, kita tidak hanya bisa hidup, tetapi kita juga bisa menikmati hidup yang baik di grup Tianlin. Sungguh hal yang luar biasa. Kalian semua. Selamat datang kembalinya Raja Ilahi. Selamat datang kembalinya Raja Ilahi. Raja Ilahi, waktu keberuntungan hampir tiba. Sudah waktunya untuk naik. Tugas yang aku berikan padamu, bagaimana penanganannya? Sudah kuselesaikan seperti yang kau suruh. Hanya tunggu beberapa orang masuk perangkap. Bagus, pergi bersiap. Xiao Ying, hari ini kau akan bersinar cemerlang. Menjadi kehadiran paling memukau di seluruh tempat. Dan aku demi kecemerlanganmu akan mengatasi semua rintangan. Nona Jiang, kau melihatnya dengan jelas sekarang bukan? Orang-orang ini hanya melihatmu sebagai kantong uang dan memperlakukanmu sebagai batu loncatan untuk masuk grup Tianlin. Mengenai apakah kau akan hancur lebur, mereka sama sekali tidak peduli. Namun menyadari hal ini sejak awal. Ini mungkin bukan hal yang buruk. Ini masih bisa dianggap hal yang baik. Tentu saja, seperti kata pepatah, orang miskin di kota yang ramai diabaikan. Orang kaya di gunung terpencil punya kerabat jauh. Cepat melihat sifat asli beberapa orang. Ketika Nona Jing mencapai posisi tinggi, ketika Jing menjadi bangsawan atas, baru bisa menjauh dari kerabat itu. Aku mengerti, beberapa orang tidak pantas disebut kerabat. Jiang Wanyi, apa maksudmu? Sungguh, kalian sama sekali tidak pantas disebut keluargaku. Jika kalian ingin menjadi anjing, pergilah jadi sendiri. Baiklah. Karena itu masalahnya, maka seluruh keluargamu akan mati semua. Beraninya kau menyamar sebagai grup Tianlin dan keluarga Yang. Ketika Tuan Muda yang kami tiba, aku akan melaporkan semuanya satu persatu. Saat itu, kau akan menunggu seluruh Dacia untuk memutus mata pencarianmu. Sudah berakhir. Manajer Lee sudah benar-benar marah. Ini sekarang sudah terlambat. Tidak, tidak. Kita harus cepat menjauhkan diri dari keluarga mereka. Begitu keluarga yang tiba, akan Film was terlambat. translated and Menjauhkan diri. narrated Ya. by M Media. Semua dengarkan baik-baik. Mulai hari ini, aku sepenuhnya memutuskan hubungan dengan Jiang Wanyi. Mulai sekarang dia bukan lagi adikku. Dia adalah musuh kita. Tepat sekali. Mulai hari ini, kita dan keluarga Jiang Wanying adalah musuh. Bajingan, apa yang kalian berdua bicarakan? Jiang Guoqing, lihat kekacauan yang disebabkan keluargamu. Bahkan putramu sendiri tidak mengakui dirimu. Jiang Hu, aku mendukungmu. Aku juga memutuskan hubungan dengan keluarga Jiang. Mulai sekarang kita adalah musuh. Putuskan hubungan, putuskan hubungan. Putuskan hubungan. Kalian semua. Ini Ayah, ketika ada untung mereka adalah kerabat. Ketika ada kerugian mereka lari. Agaknya sifat asli orang-orang ini. Kamu juga sudah melihat dengan jelas. Mereka sama sekali tidak pantas disebut keluarga. Mereka adalah sekelompok lintah menguras habis kita. Jiang Wanying, untuk apa kamu berpura-pura begitu mulia? Awalnya, kamu hanya perlu mengorbankan sedikit saja kesucianmu, dan itu akan membawa kembali untuk kita semua kehidupan yang baik untuk semua orang. Tapi kamu di sisi lain, egois dan mementingkan diri sendiri, bahkan tidak mau membantu adik laki-lakimu sendiri. Kami memperlakukanmu sebagai musuh. Apakah itu salah? Jiang Wanyi. Kau sudah ditinggalkan oleh kami semua. Tunggu saja Tuan Muda yang tiba dan menghabisi kalian semua. Xiao Bao. Kemarilah. Memang buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Seluruh keluargamu adalah bandit egois. Ibu, apa ibu baik-baik saja? Ibu baik-baik saja. Ying, beritahu ibu, apa yang baru saja terjadi? Xiao Bao baru saja merebut bonekaku. Aku tidak mau melepaskannya. Lalu dia menariknya dengan kuat dan merobek bonekaku. Dia bahkan menangis. Apakah kau dengar itu? Xiao Bao yang merebut boneka kain Ying lebih dulu. Jadi kenapa?
Xiaobao, kami adalah anak laki-laki. Merebut mainan putrimu sebentar, apa masalah besarnya? Memang, putrimu persis sepertimu. Egois. Xiaobao, bukankah sudah kubilang bahwa keluarga mereka penuh kuman? Sudah kubilang jangan sentuh mereka. Apa maksudmu? Itu berarti kau dan orang vegetatif ini sama-sama sampah tak berguna. Kalian berdua adalah sampah masyarakat. Termasuk putrimu. Dia hanyalah pengganggu yang hanya menyebarkan kuman. Dia saudaramu. Bagaimana bisa kau membicarakannya seperti itu? Baru saja aku memutuskan hubungan dengannya. Dia dan suaminya yang tidak berguna itu berani mengaku berasal dari keluarga Yang. Dan bahkan mengatakan akan mengakui sisi grup Tianlin. Tunggu anggota keluarga Yang datang dan mencincang kalian berdua untuk diberikan kepada anjing. Mereka pantas mati, itu benar. Tapi urusan karena membuat anakku menangis belum diselesaikan. Apa yang kau inginkan? Berlutut, sujud dan minta maaf kepada anakku. Kau, tolong jangan membuat keributan. Baiklah. Bagaimana kami membuat keributan? Bocah nakal ini memukul anakku. Aku ayahnya. Aku harus melampiaskan kemarahan ini. Kurasa kamu harus menelan kembali kemarahan itu. Yang Tianlin, ketua grup Tianlin, menyapa Patriark. Yang Tianlin, ketua grup Tianlin. Selamat datang kembali Patriark. Kau adalah adik Yang Yun, Yang Tianlin. Ya, Kali ini, memberikan grup Tianlinmu kepada ayah mertuaku. Apakah kau punya pemikiran tentang itu? Patriark memilih grup Tianlin sebagai hadiah pertunangan. Ini adalah kehormatanku. Sangat bagus. Aku tak akan biarkan ini sia-sia. Mulai sekarang bisnis keluarga, minyak di Asia Tengah, akan dikelola olehmu. Bangkit. Terima kasih Patriark. Melapor kepada Patriark, Matriark berada di lokasi. Dengan Lida manajer grup Tianlin mengalami konflik, Lida ingin memaksa Nyonya untuk menjadi wanitanya. Apa yang kau katakan? Patriark mohon tenangkan amarah Anda. Aku akan The segera film was menanganinya. translated and Jiang Wanyi. narrated by M Media. Hari ini kau dan bocah ini harus berlutut dan meminta maaf kepada anakku. Jika tidak, masalah ini tidak akan selesai. Ibu, Tidak apa-apa. Jiang Hu, haruskah kau bawa masalah ini sampai sejauh ini? Cukup omong kosongnya. Aku memberitahumu hari ini. Jika kamu tidak berlutut dan meminta maaf, aku belum selesai denganmu. Hei, itu sudah keterlaluan. Wanying, lihat itu. Inilah yang terjadi jika kau tidak punya pria untuk melindungimu. Tapi jika kau ikut denganku dan menjadi wanita manajer Tianlin, mari lihat siapa berani ganggumu. Mereka tak hanya tak berani ganggumu, kau bahkan bisa dengan satu kata memutuskan hidup atau mati mereka. Manajer Lee, bukankah tidak pantas bagimu mengatakan itu? Sialan. Apakah punya hak untuk bicara? Bagaimana jika wanita ini setuju? Bukankah aku akan berada dalam masalah besar? Tidak mungkin. Aku harus menghentikan ini. Manajer Lee, lihat dia. Dia tidak punya kecantikan, tidak punya penampilan juga. Dia sudah membesarkan anak selama ini. Bukankah dia hanya seorang wanita tua yang pudar? Tepat sekali. Dia hanya gadis desa. Bagaimana mungkin dia pantas untukmu? Bagaimana kalau begini? Aku kebetulan tahu beberapa wanita anggun dan menawan. Akan kuperkenalkan mereka padamu. Diam. Aku suka tab ini. Aku memang suka wanita yang memiliki pesona seperti ini. Diam. Yang Ling, ketua wilayah Jiangnan keluarga Yan. Salam Patriark Yan. Salam tetua Yang Yon. Patriark Yang. Patriark Yan. Tuan muda Yang. Apakah kau keliru? Bajingan ini
yang baru saja bangun. Orang yang koma. Benar sekali. Bagaimana mungkin dia menjadi patriark? Diam. Kau berani secara terbuka membahas patriark keluarga Yang. Apakah kau ingin dikuliti hidup-hidup? Yang Ling tidak tahu kedatangan patriark dan gagal menyambutmu dari jauh. Aku harap patriark akan memaafkan kesalahanku. Bangun. Sekarang, apalagi yang kau miliki untuk diandalkan? Si tidak berguna ini. Bagaimana mungkin dia menjadi patriark? Tidak berguna. Kaulah yang tidak berguna. Patriark Yang. Aku tahu aku salah. Mereka semua menyesatkanku. Tolong ampuni aku. Baru saja bukankah kau bilang kau ingin aku dicabik-cabik dan tidak memberiku jalan keluar? Bagaimana bisa? Kau takut sekarang? Kau berulang kali melampaui batas marahku dan berulang kali memprovokasi sisik terbalikku, seseorang sejahat dirimu. Bagaimana aku bisa memaafkanmu? Patriark Yang. Mereka menyesatkanku. Aku tidak tahu itu kau. Jika aku tahu itu kau, aku punya 100 nyali. Aku tidak akan berani. Patriark Yang. Yang Ling dan seorang karyawan bawahan dari keluarga Yang sombong dan angkuh, mengintimidasi orang lain dengan kekuasaan, memanfaatkan jabatan, terlibat korupsi dan suap, dan menguntungkan diri sendiri, menambahkan semua masalah ini bersama. Kejahatan apa? Diusir dari grup Tianlin dan di seluruh Dacia, halangi jalan hidupnya. Patriark Yang. Aku tahu aku salah. Tuan Muda Yang. Aku tahu aku salah. Tuan Muda Yang. Hanya pengawal. Bawa dia pergi. Patahkan kakinya. Tuan Muda Yang. Dan usir dia dari Dacia. Tuan Muda Yang, tolong ampuni aku. Tuan Muda Yang. Tuan Muda Yang. Bagaimana dengan kalian semua? Kemampuan apa lagi yang kalian miliki? Silakan tunjukkan. Kakak ipar. Aku benar-benar tahu aku salah. Demi saudariku. Tolong ampuni kami ya. Itu benar, kakak ipar. Kita semua keluarga. Jika ada konflik, mari kita selesaikan. Bukankah itu akan baik-baik saja? Sekarang kau tahu, aku adalah kakak iparmu saat Wanying dipermalukan. Apakah kau pernah berpikir, dia adalah adikmu saat ibu dan putrinya terjebak? Apakah kau pernah berpikir lagi bahwa dia adalah adikmu? Baru saja, kau membuat ibu dan putrinya berlutut dan meminta maaf padamu. Apakah kau pernah berpikir bahwa kalian adalah keluarga? Orang sepertimu, tidak setia dan tidak adil, orang tidak manusiawi dan tidak berbakti. Kau harap aku maafkanmu? Ayah! Wanying, kau seharusnya tetap mencoba membujuk Yang Tian. Jangan keterlaluan. Bagaimanapun kau dan dia masih saudara kandung. Ibu. Ini semua karena kalian berdua terlalu memanjakannya biasanya, sehingga hasil ini terjadi. Tepat sekali. Biarkan Yang Tian yang menanganinya. Baiklah. Kami benar-benar tahu kami salah. Kakak, tolong bicaralah untukku. Kakak, Aku mohon padamu. aku sudah meminta maaf. Apalagi yang kau inginkan? Apa kau benar-benar berpikir keluarga Yangmu begitu hebat? Akan ku beritahu. Aku juga punya orang di belakangku. Tak satu pun dari kalian bisa menyinggung mereka. Apa kau gila? Cepat berlutut dan minta maaf. Atas dasar apa? Aku menikah, menantu di keluarga Jiing. Atas dasar apa kau membiarkan mereka menghinaku di sini? Orang di belakangku tidak akan mengizinkannya. Orang di belakangmu. Apakah yang kau bicarakan? Tuan muda keluarga Wang Xixian. Bagaimana kau tahu? Wang Xixian, di bawah perintah Balai Penumpas Naga, Tuan Muda keluarga Wang, keluarga paling terkemuka kedua. Keluarga Wang berkuasa di barat daya. Mereka kuasai tambang dan energi, kekuatan, dan status mereka memang tidak kalah dengan keluarga Yang. Kalian semua tahu Tuan Muda Wang, identitasnya. Jika kau menyinggungnya, tak satu pun dari kalian akan lolos begitu saja. Apakah menurutmu, Wang Xixian akan demi wanita satu malam sepertimu melawanku? Hubungan semalam. Jelaskan padaku dengan jelas. Apa yang terjadi? Aku tidak. Wanita tak tahu malu. The film was translated and Beraninya narrated kau by M. menduaiku. Media. Wanita sepertimu, yang mengabaikan kebajikan seorang istri, berani menyebut dirimu menantu keluarga Jian. Karena sudah terungkap bukan begitu. Kalau begitu aku akan terus terang kepada kalian semua. Itu benar. Aku adalah kekasih Wang Xixian.
Meskipun kau dari keluarga Yang, memangnya kenapa? Keluarga Wang masih di bawah komando Balai Penumpas Naga, salah satu dari 36 keluarga terkemuka. Jika kau pintar, kau akan melepaskanku secepatnya. Kalau tidak, saat keluarga Wang tiba, tak satu pun dari kalian akan lolos begitu saja. Hanya keluarga Wang, bahkan tidak layak mendapat perhatian Patriark. Kalau begitu aku akan menunjukkan padamu betapa rentannya dukungan yang kau andalkan di hadapanku. Satu menit. Musnahkan Wang Barat Daya. Keluarga Wang, mereka memiliki aset triliunan. Bagaimana itu mungkin? Sia-sia. Halo, Tuan Muda Wang. Dasar bajingan, Kim Yiran, kau telah memutus jalan hidup keluarga Wangku. Bahkan sebagai hantu, aku tidak akan melepaskanmu. Tuan Muda Wang, bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa ini terjadi? Kakak, aku minta maaf, aku salah. Tolong minta kakak ipar untuk mengampuniku. Kakak, aku juga salah. Aku juga salah. Wanita tak tahu malu, enyah dari pandanganku. Ketika kalian membuat aku dan putriku berlutut dan meminta maaf, apakah kalian pernah berniat mengampuni kami? Yang Yun, kirim kedua orang itu ke pengasingan di daerah perbatasan untuk menjaga selama 3 tahun untuk bertahan hidup sendiri. Aku akan mati jika kau melakukan itu. Yang Tian, bukankah hukuman ini sedikit terlalu berat? Melakukan ini hanya untuk menempa kemauan mereka. Bawa mereka pergi. Tidak. Aku tidak mau pergi ke tanah perbatasan. Yang Ling, Apa perintahmu, Patriark? bacakan aturan kelima dari peraturan keluarga Yang. Aku. Yang Yun, kau bilang. Anggota keluarga Yang tidak boleh dengan alasan apapun mengintimidasi yang lemah atau menjadi perisai bagi siapapun. Pelanggar manapun akan dipukuli sampai mati dengan tongkat. Yang Ling, apakah kau mengakui kesalahanmu? Ampuni aku, Patriark. Aku disesatkan oleh mereka. Aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Sebagai anggota keluarga Yang, kau pakai kekuasaan untuk untung sendiri, merugikan kepentingan keluarga, bahkan pakai pengaruhmu untuk menindas, memaksa seorang karyawan wanita The film melakukan was hubungan seksual, translated menyebabkannya and melompat narrated bunuh by diri. M. Binatang sepertimu, bahkan dipukuli sampai mati dengan tongkat, akan menjadi belas kasihan bagimu, penjaga. Seret penindas rakyat jelata ini, keluar. Dan eksekusi dia dengan memutilasi. Minggir dari jalanku kalian semua. Yang Tian, hanya karena aku memanggilmu Patriark, kau benar-benar terlalu sombong. Kurang ajar, beraninya kau tidak menghormati Patriark. Yang Yon, kau mungkin belum memberitahu Patriark kami Yang Tian, yang saat ini bertanggung jawab atas keluarga Yang. Apa maksudnya? Patriark, Ketua Agung Yang Yu, selama 10 tahun ketidaksadaranmu bertindak sebagai kepala keluarga Yang. Di bawah kepemimpinan Patriark Yang Yo, keluarga Yang dalam 10 tahun ini telah sangat makmur. Grup Tianlin-nya saja telah mencapai valuasi triliunan. Adapun yang lainnya, mereka tak terhitung jumlahnya. Keluarga Yang telah bangkit menjadi yang tertinggi di antara keluarga bangsawan. Tak terhitung keluarga bangsawan telah tunduk dalam kesetiaan. Tidak hanya itu, Patriark Yang bahkan telah menjalin kontak dengan Raja Ilahi dari Balai Penumpas Naga. Keluarga Yang sekarang didukung oleh Balai Penumpas Naga. Inilah keluarga Yang lebih kuat dari sebelumnya. Ketua Yang Yo adalah patriark sejati keluarga Yang. Sedangkan kau, biasa-biasa saja dan tidak kompeten, tidak sadarkan diri. Selama 10 tahun, kau sudah lama dicopot dari posisimu sebagai patriark dan diusir dari keluarga Yang. Kau bilang Yang Yu mengenal Raja Ilahi Balai Penumpas Naga. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Informasi rahasia seperti itu hanya diketahui karena aku adalah keponakan langsung patriark Yang Yo. Baru kemudian aku mengetahuinya. Kau seorang tidak berguna yang diusir dari keluarga Yang. Hak apa yang kau miliki untuk tahu? Dia tidak lebih dari seorang oportunis penjilat. Jika Balai Penumpas Naga tidak campur tangan, hanya dengan Yang Yu saja. Jangan pernah berpikir untuk membuat keluarga yang lebih kuat. Diam, Yang Yon. Sebagai seorang tetua, benar-benar mengucapkan kata-kata pengkhianatan seperti itu. Aku pasti akan melaporkan ini dengan jujur kepada patriark, dan kau akan ditangani sesuai aturan keluarga. Ketua Yang, bukankah benar bahwa sekarang Yang Tian hanyalah orang buangan dari keluarga Yang? Dan sama sekali bukan patriark. Tepat sekali. Patriark keluarga yang bernama Yang Yo. Dan aku adalah keponakan langsung patriark Yang Yo. Yang Tian, paling-paling, kau hanyalah mantan patriark. Apakah kau bahkan pantas mengurusku? Kaulah yang sebenarnya sombong dan angkuh. Setelah semua pembicaraan itu,
Ternyata kau masih tidak berguna. Dan kau ingin kami pergi ke tanah perbatasan. Apa kau ini? Jiang Wanying, si tidak berguna ini, kamu sebenarnya menyukainya. Seleramu benar-benar beracun. Tidak berguna. Apakah kau bahkan tahu bahwa keluarga yang memiliki aturan lain? Mereka yang menghina keluarga yang lidahnya akan dipotong dan dicabik-cabik. Menurutku, orang yang kurang ajar dan sembrono seperti itu harus dieksekusi di tempat. Untuk menjadi peringatan bagi yang lain. Tuan Muda Yang, kita semua bisa bersaksi untukmu menuduh orang ini menghina keluarga Yang. Tepat sekali, Tuan Muda Yang, kamu harus segera memerintahkan seseorang untuk menyeret orang tak berguna ini keluar, potong lidahnya, dan cabik-cabik dia. Berani tidak hormat keluarga yang begitu parah. Dia hanya mencari mati. Ya, dia harus dicabik-cabik oleh 5 kuda. Kalian hanyalah beberapa serangga tak berarti, patriark untuk berurusan denganmu. Itu adalah kehormatanmu. Namun kamu masih berani berbicara tidak sopan di sini. Semua yang hadir seharusnya bisa melihat siapa sebenarnya serangga yang tidak berarti itu kan? Tetua Yang Yon, apakah kau benar-benar percaya kau bisa melindunginya? Sebagai seorang tetua keluarga Yang, kau benar-benar abaikan kepentingan keluarga dan memberikan aset keluarga Yang, yaitu grup Tianlin kepada ini. Orang tidak berguna yang diusir. Sebagai hadiah pertunangan, kau mengabaikan kepentingan keluarga seperti ini. Kau benar-benar mencari mati. Itu benar. Merugikan kepentingan keluarga. Benar-benar pantas mati. Ada apa sampah? Takut. Aku bisa memberimu kesempatan. Selama kau memotong anggota tubuhmu sendiri, seperti anjing, merangkak di hadapanku, dan menjilat sepatu kulitku hingga bersih. Aku bisa memberimu kesempatan untuk mengucapkan beberapa kata baik kepada Patriark Yang Yo, agar kau bisa memiliki jasad yang utuh. Yang Yu, orang macam apa dia? Apakah dia bahkan pantas menghukumku? Namun, aku bisa memberi kalian semua kesempatan. Bawa Yang Yu ke sini, aku akan bertanya padanya secara langsung. Bagaimana dia bisa mengenal Raja Ilahi Balai Penumpas Naga, dan bagaimana dia menjadi Patriark Yang. Lancang, kau sampah yang diusir dari keluarga Yang. Berani langsung memanggil nama Patriark. Film was Orang ini benar-benar sombong. narrated by Tapi jika dia sudah tamat, aku tidak perlu khawatir tentang dihukum. Mungkin, aku TIMCH bisa dapat hadiah dari keluarga Yang, dan statusku akan melambung ke langit. Tuan Muda Yang, sampah ini tidak hanya menghina keluarga Yang, dia bahkan berani menyamar sebagai Raja Ilahi, dan mengklaim bahwa 4 Raja Langit harus semua bersujud kepadanya. Tuan Muda Yang, Balai Penumpas Naga melindungi kedamaian Dacia. Raja Ilahi memiliki jasa bela diri tiada tara, serta gagah berani dan tak terkalahkan secara ilahi. Orang ini berbicara begitu lancang, tidak menghormati Balai Penumpas Naga ataupun Raja Ilahi. Kau harus mencabik-cabiknya menjadi 10.000 keping. Sampang, kau benar-benar berani menghina Raja Ilahi, yang adalah Dewa Pelindung Dacia. Jika tindakanmu diketahui oleh Balai Penumpas Naga, kau pasti akan mati. Melindungi Dacia adalah tugasku. Gelar Dewa Pelindung. Aku tidak berani menerima. Berhenti bicara omong kosong. Pada titik ini, masih berbicara sombong. Benar-benar tidak tahu mati dan hidup, sampah. Bahkan keluarga berpengaruh terkemuka, seperti keluarga Yang tidak berani memprovokasi Balai Penumpas Naga. Kau bocah, tunggu saja kematian. Aku sekarang akan memberitahu Patriark untuk menangkapmu. Orang sombong ini, yang berani menghina keluarga Yang, dan menyamar sebagai Raja Ilahi, dipenggal di depan umum. Aku menyarankanmu untuk bergegas. Apakah Yang Yu tidak tahu? Orang-orang dari Balai Penumpas Naga, panggil mereka juga. Aku akan bertanya pada mereka, apakah mereka berani terlambat untuk pernikahanku yang Tian. Aku membenci pernikahan untuk sampah sepertimu. Masih menginginkan tokoh-tokoh penting dari Balai Penumpas Naga untuk hadir. Kematian sudah di depan mata, namun kamu masih berani berbicara begitu liar. Ayah, ibu, mengapa kalian tidak cepat putuskan si tak berguna ini? Menyamar sebagai Raja Ilahi. Jika Balai Penumpas Naga menyelidiki ini, musnahkan 9 generasi keluarga. Pemusnahan 9 generasi kerabat. Yang Tian, Ayah, tidak perlu khawatir. Aku tahu apa yang kulakukan. Aku ingin melihat bagaimana yang disebut tokoh besar dari Balai Penumpas Naga akan memusnahkan 9 generasi kerabatku. aku sekarang akan menghubungi Patriark dan mengubah pernikahanmu menjadi pemakaman. Ini adalah beberapa dari koleksiku, teh dah Hong Pao dari Motor Trade. Yang Yu Patriark keluarga yang saat ini. Mohon. Utusan silakan dicicipi. Tidak perlu. Raja Ilahi, Utusan Naga Asur, utusan Balai Penumpas Naga.
memintaku untuk memberitahumu bahwa seorang tokoh terkemuka telah muncul. Apakah kau bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengangkat keluarga yang ke tingkat yang lebih tinggi? Akan tergantung pada kemampuanmu sendiri. Terima kasih atas bimbinganmu, Tuan. Tuan juga berkata bahwa dia hanya menyukai anjing-anjing setia. Mohon sampaikan kepada Tuan utusan bahwa keluarga yang kami akan sepenuhnya mengabdi kepadanya. Yang Li. Ada apa? Yang Tian. Dia kembali. Baiklah, aku akan segera ke sana. Utusan. Aku masih ada urusan keluarga yang harus diurus. Tidak bisa terus menemanimu. Semoga kau memaafkanku. Tidak masalah. Ingat saja apa yang kau katakan. Mohon tenang, Tuan. Aku permisi dulu. Tuan. Barusan aku mendengar nama Yang Tian dari mulut Yang Yo. Si bodoh ini tidak mampu mencapai hal-hal besar. Orang lain menggali lubang dan dia langsung melompat masuk. Bersiaplah, aku akan pergi ke sana sendiri. Ya, Tuan, menurut laporan kami, Yang Yu Patria keluarga Yang sudah dalam perjalanan. Baik, apakah semuanya sudah siap? Semuanya sudah siap. Kau boleh pergi. Lanjutkan sesuai rencana. Ya. 10 tahun tidak terlihat. Raja Ilahi, kau masih berpandangan jauh dan cerdik seperti biasa. tak berguna. Tunggu saja, Patriark Yang akan segera membawa orang ke sini. Pada saat itu akan menjadi hari perhitunganmu. Sudah kubilang, betapa bagusnya untuk tetap rendah hati. Kau malah membuat masalah ini membesar. Sejauh ini, tunggu saja untuk dieksekusi di tempat oleh Patriark Yang. Tak berguna. Kamu tidak takut kan? Takut. Dulu, aku sendiri bertarung melawan 10 negara, membantai ribuan musuh. Aku bahkan tidak mengerutkan kening. Yang Yu. Dia itu siapa sih? Kau, Kamu hanya gagak mati. Dengan hanya mulut kotor yang tersisa. Sekarang setelah semua ini, kamu masih berani berbicara begitu sombong. Ini adalah suami baik yang kamu temukan. Seluruh keluargamu. Tunggu saja untuk dibereskan. Tuan Muda Yang. Ketika saatnya tiba, kau harus bersaksi untukku. Mereka dan aku sudah sepenuhnya memutuskan hubungan. Oh benar, segera ku ganti nama belakangku. Jian Guoqing, kamu benar-benar punya menantu yang baik. Tuan Muda Yang, kami bukan kerabat keluarga Jian juga. Benar, kita sudah memutus hubungan dengan keluarga Jian. Tindakan mereka tidak ada hubungannya dengan kami. Sama sekali. Baiklah. Kalian semua lebih baik tidak menyesal. Kami menyesalinya. Badar, kamu sekarang sudah benar-benar menyinggung keluarga Yang dan Balai Penumpas Naga. Pada saat itu, jangankan Dacia, bahkan seluruh dunia, tidak akan ada tempat bagimu untuk hidup. Begitukah? Kalau begitu sebentar lagi, kau akan melihat, di dunia ini, pria di puncak tertinggi, bersujud di hadapanku. Kau ingin aku mati, tapi kau tidak punya kualifikasi. Yang Yu, bukankah kau bilang, kau mengenal Raja Ilahi Balai Penumpas Naga? Panggil dia kemari. Aku ingin melihat siapa yang berani menyebut diri mereka Raja Ilahi di depanku. Kau bajingan. Hanya bicara tanpa isi. Jika Raja Ilahi benar-benar turun, kau mungkin akan ketakutan setengah mati dan mengompol. Ada apa tidak bisa memanggilnya kemari? Keluarga Yangku didukung oleh Balai Penumpas Naga. Dan untuk mencapai apa yang kami miliki hari ini, kami pasti telah menerima dukungan Raja Ilahi. Kau ternyata punya kesadaran diri. Sebagai patriark keluarga Yang, aku tentu saja telah mendapatkan restu Raja Ilahi. Nanti aku akan mengundang Raja Ilahi kemari. Maka kau akan mati setelah mengati. Paman Tetua, bisakah kau benar-benar mengundang Raja Ilahi? Itu berarti Paman Tetua, hubunganmu dengan Raja Ilahi luar biasa. Maka kekuatan keluarga Yang kita akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Dan hari itu tidak akan lama lagi. Tentu saja. Aku telah mengelola keluarga Yang selama 10 tahun. Tidak seperti orang tak berguna itu bisa dibandingkan dengan Patria keluarga yang benar-benar tangguh. Tidak seperti pria tidak berguna itu.
Jika keluarga yang berada di tangannya, aku khawatir itu sudah lama merosot. Bagaimana mungkin seekor lalat capung tahu luasnya alam semesta? Yang Yon, sebagai tetua keluarga Yang, kau berulang kali berbicara tidak sopan kepada Patriark. Begitu Patriark mengundang Raja Ilahi dan berurusan dengan orang sembrono ini. Tunggu hukuman keluarga. Ketidaktahuan benar-benar tidak mengenal takut. Bagus kau memanggil Raja Ilahi kemari. Biarkan aku melihat apakah dia berani bertindak lancang di depanku. Alan ke surga sudah ada, kau tak mau. Kau malah masuk neraka meski tak ada gerbangnya. Tuan Burung Vermilion, orang ini begitu sombong dan angkuh. Kau tidak hanya tidak campur tangan, tetapi kau bahkan bersekongkol dengan permaisuri langit untuk mencegah kami membunuhnya. Nanti ketika Raja Ilahi tiba, aku pasti akan memintanya secara pribadi menentukan kesalahanmu. Aku sudah tiba. Raja Ilahi ada di luar pintu. Raja Ilahi, dia di sini cari permaisuri langit. Tak kusangka hari ini aku akan cukup beruntung untuk melihat sekilas wajah Raja Ilahi. Jika aku bisa mengungkapkan kasih sayangku kepada Raja Ilahi, mungkinkah juga menjadikanku permaisuri langit? Raja Ilahi pasti sudah mendengar tentang apa yang terjadi di sini. Sampah tak berguna. Sekarang kau benar-benar tamak. Suara Raja Ilahi terdengar cukup akrab. Naga Azur 4 Raja Langit. Yang Yu Patriark keluarga Yang menyapa Tuan. Apakah ini kehadiran terhormat dari Raja Ilahi? Dia terlihat sangat tampan. Tuan, sampah tak berguna inilah yang secara terbuka menantang otoritasmu. Kejahatannya tidak bisa dimaafkan. Benar Tuan, dia jelas orang tak berguna yang telah lumpuh di tempat tidur selama 10 tahun. Namun dia berani lancang menantang otoritasmu. Ini adalah penghinaan bagimu, bagi Balai Penumpas Naga, dan bahkan bagi seluruh Dacia. Orang ini sangat berani. Dia bahkan berani secara terbuka menikahi istrimu. Ini jelas mencoba untuk memakaikan topi hijau di kepalamu. Tindakan seperti itu tidak bisa dimaafkan dengan mudah. Dia harus dicabik-cabik menjadi 10.000 keping. Tulangnya hancur jadi debu. Lancang, sampah tak berguna. Kau telah sepenuhnya membuat Raja Ilahi murka. Bersiaplah untuk mati. Aku akan berdiri di sini hari ini. Kau tanyakan padanya, apakah dia berani mencabik-cabikku menjadi 10.000 keping? Kau benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Tua, sampah tak berguna ini, bahkan pada saat ini, masih tidak menunjukkan penyesalan, dan tetap keras kepala dalam hayalan. Dia berulang kali melakukannya, mencemari statusmu. Aku menyarankan, pemenggalan kepala segera, untuk menjadi peringatan bagi yang lain. Aku mengerti, kaulah yang pantas dicabik-cabik. Tuan, apa ini? Naga Azur telah tiba dengan hadiah pertunangan. Salam Raja Ilahi. Selamat Raja Ilahi, atas persatuan bahagiamu, Raja-Raja Ilahi. Yang Tian sebenarnya, Raja Ilahi yang agung itu, Balai Penumpas Naga. Tidak mungkin. Dia jelas lumpuh di tempat tidur selama 10 tahun. Bagaimana mungkin dia adalah Raja Ilahi? Tepat sekali. Bukankah kau Raja Ilahi? Dia hanya orang tak berguna, yang diusir oleh keluarga yang kita. Bagaimana mungkin dia adalah Raja Ilahi? Diam. Identitas Raja Ilahi, bukan untukmu. Untuk berspekulasi liar. Berlutut sekarang. Yang Tian, apakah kau benar-benar Raja Ilahi Balai Penumpas Naga? Aku awalnya ingin memberitahumu. Saat kita mendapatkan akta nikah kita, aku tidak pernah menyangka akan disakiti oleh pasukan musuh dan jatuh koma selama 10 tahun. Ini terlalu luar biasa. Salam Raja Ilahi. Ibu ayah, bagimu, aku adalah Yang Tian, bukan Raja Ilahi. Menantu yang baik-baik. Harimau Putih 4 Raja Langit. Apel. Naga Azur pergi menghadiri pesta pernikahan Yang Tian. Seseorang, siapkan giok emas berkilau tari Phoenix. Diam-diam kumpulkan pengawal Harimau Putih. Pergi ke Hotel Tianlin untuk menghadiri pesta pernikahan Raja Ilahi. Raja Ilahi, 10 tahun. Apakah kau masih berhak disebut Raja Ilahi? Kura-kura hitam 4 Raja Langit. Aku tadinya berniat memberikan ini, Raja Ilahi yang koma selama 10 tahun. Sebuah pertunjukan yang memalukan. Tak terduga, aku tetap jatuh ke dalam perangkap orang ini. Sekarang, harus pergi. Meski tak mau, aku harus pergi. Seseorang, siapkan sutra merah pola lada Phoenix Brokat dan sutra putih pola ayam untuk pergi menghadiri pesta pernikahan Raja Ilahi.
Kalian semua boleh bangkit. Baru saja bukankah kalian semua bertindak begitu sombong? Mengapa kalian diam sekarang? Terkejut tak bisa bicara. Kakak ipar. Hanya pada saat seperti ini, kalian ingat, aku adalah iparmu. Aku memberimu kesempatan, tapi kau tidak bisa merebutnya. Kakak ipar, aku minta maaf. Aku tidak tahu kau adalah Raja Ilahi. Mohon Tuan abaikan pelanggaran kecilku. Mohon beri aku kesempatan lagi. Baiklah. Aku memberimu kesempatan, tapi kau tidak hanya tidak menghargainya. Sebaliknya kau berulang kali menantang batas kesabaranku. Bahkan jika 8 ahli terkuat dari negara musuh datang, pedang Kaisar Langitku akan tetap menebas mereka tanpa ragu. Apakah kau pikir, dengan bersatu dengan beberapa dari mereka, kau bisa menghadapiku? Aku awalnya bermaksud demi reputasi adikmu untuk menunggu sampai setelah pernikahan untuk menghukummu. Tapi sekarang kau tidak lagi memiliki hak istimewa itu. Penjaga langit di mana kalian? Buang dia ke perbatasan selama 10 tahun untuk bertahan hidup sendiri. Bawa dia pergi. Beri aku kesempatan lagi. Raja Ilahi. Kindiran, Kakak ipar. kau lebih tak layak memanggilku begitu. Kau wanita. Bersekongkol dengan jahat. Sebagai wanita yang sudah menikah, namun kau mengabaikan kebajikan seorang istri. Orang sepertimu, seseorang dengan niat buruk, kematian terlalu baik bagimu. Raja Ilahi, ampuni nyawaku. Aku bermaksud membuatmu tercabik-cabik, tapi mengingat kau melahirkan seorang anak. Untuk keluarga Jian, aku akan mengusirmu dari Haicheng. Kau tidak boleh menginjakkan kaki di sini lagi. Jika kau pernah lagi melakukan tindakan keji, The seluruh film was Dacia translated akan memastikan and kematianmu. narrated by Pergi. N Media. Dan kalian semua, meskipun kalian adalah kerabat dan teman, masing-masing dari kalian menyimpan niat buruk. Berlaku segera, semua aset kalian akan disita. Kalian akan diusir dari Haicheng, bertahan hidup sendiri. Kalian berdua, apalagi yang ingin kalian katakan? Raja Ilahi. Atau apakah kalian mengatakan, kalian percaya, orang yang kalian andalkan sangat kuat dan telah menjadi patriark keluarga yang lagi? Raja Ilahi, kau adalah patriark sejati keluarga yang orang besar mengabaikan kesalahan orang kecil. Hamba yang rendah ini buta. Raja Ilahi, mohon ampuni aku. Ampuni aku. Aku melihat bahwa kalian semua telah memegang posisi tinggi terlalu lama. Telah lupa bahwa kalian juga orang biasa. Bagaimana dengan grup Tianlin? Bagaimana dengan keluarga yang mereka ada untuk memungkinkan rakyat Dacia untuk hidup lebih baik sebagai sebuah platform, bukan untuk kalian menimbun kekayaan, sombong dan angkuh, menindas dengan kekuasaan. Burung Vermilion, Bawahanmu hadir. hapus semua jabatan resmi mereka. Posisi di dalam Dacia, memutus jalan mereka untuk bertahan hidup. Ya, Lupakan saja. Biarkan mereka memanfaatkan sedikit nilai terakhir mereka. Buang mereka ke perbatasan. Biarkan mereka berjuang sendiri. Bawa mereka pergi. Xiao Ying, aku minta maaf. Pernikahan akbar yang kujanjikan padamu sudah tertunda terlalu lama. selama kau sadar, itu yang terbaik. Pernikahan itu akan segera dimulai. Harimau putih dan kura-kura hitam dari Balai Penumpas Nagel membawa hadiah. Harimau putih dan kura-kura hitam dari Balai Penumpas Nagel. Kura-kura hitam, harimau putih. Yang satu seorang ahli pengobatan. Yang lain raja persenjataan. 4 Raja Langit dari Balai Penumpas Nagel. Semuanya telah tiba di pesta pernikahan. Karena aku adalah Raja Ilahi dari Balai Penumpas Naga, juga menganugerahkan gelar Permaisuri Langit untuk acara sebesar ini. Beraninya mereka tidak datang. Benarkan, 3 penguasa. Ini, Ayah, Raja Ilahi. Meski belum ketemu 10 tahun, ini masih demi prestis Balai Penumpas Nagel. Sekarang setelah pesta nikah siap, kami tentu saja datang untuk memberikan selamat. Sejak aku memerintahkan burung Vermilion, adakan perjamuan untuk pahlawan. Tidak ada suara yang terdengar. Aku bahkan berpikir, kalian sudah lama melupakanku. Raja Ilahi ini, baiklah, tamu selalu diterima. Jika aku yang Tian tidak memperlakukan mereka dengan baik, bukankah orang akan mengatakan aku tidak adil dan tidak benar? Raja Ilahi, apakah kau tidak senang dengan kami? Apakah itu begitu jelas? Setelah koma selama 10 tahun, aku memang lupa bagaimana mengelola ekspresi wajahku. Tidak sepertimu, yang menyembunyikan kekuatan sejatimu dan menyembunyikan kemampuanmu. Raja Ilahi, bicara terus terang. Mengapa bertele-tele? Jika ada yang ingin kau katakan, kau sebaiknya berbicara terus terang. Mengapa tiba-tiba saling menghunus pedang? Paman Jiang, kau tidak tahu. Ketiga orang ini menyimpan niat jahat. Selama 6 tahun Raja Ilahi tidak ada. Mereka memimpin kampanye dan mencaplok keluarga-keluarga kuat dengan naga Ajir sebagai pemimpin. Sekarang mereka akan mewakili pengawal langit Raja Ilahi dipindahkan ke perbatasan dengan motif tersembunyi. Terutama setelah Raja Ilahi mengeluarkan perintah 3 Raja Langit dan bahkan keluarga-keluarga besar yang kuat. Tidak ada satu orang pun yang menanggapi. Sekarang di sini, mereka bahkan tidak bersedia mengakui identitas Permaisuri Langit. Bagaimana mungkin ini terjadi? Itu berarti mereka semua tidak lagi mematuhi Yang Tian. Benarkah begitu?
Melapor Yang Mulia Naga Azure. Berita dari perang perbatasan. 4 negara musuh telah mengumpulkan pasukan mereka. Siap menyerbu Dasil kapan saja. Kumpulkan semua pengawal Balai Dewa Perang. Bersiap untuk menghadang musuh. Ya, Raja Ilahi. Kau juga melihat, dalam 10 tahun kau tidak ada. Seluruh Balai Dewa Perang, semua urusan besar dan kecil, semuanya ditangani olehku sendiri. Setelah negara-negara musuh pulih, mereka kembali dengan dendam. Jika bukan karena kami, tanah suci ini mungkin sudah lama hancur. Bagus. Jadi maksudmu, maka pedang Kaisar Langit milikku ini harus diserahkan kepadamu. Bagaimana bisa? Kau lihat pedangku berkarat dan tidak bisa digunakan. Bagaimana menurutmu tentang pedangku? Apakah bagus atau buruk? Tidak digunakan selama 10 tahun. Karat pada pedang ini sudah terlihat. Dengan sedikit kekuatan, itu akan rusak. Pedang ini tidak berguna. Adapun pedang di tangan kami, setelah 10 tahun diasah dan dirawat, kilaunya menjadi lebih tajam. Kurasa pedangmu sebaiknya dibuang saja. Lalu bagaimana menurut kalian semua? Pedang ini, bahkan jika ditempa ulang, itu tetap tidak bisa menjadi senjata dewa. Bagaimana pedang biasa bisa melayaniku? Pengaruh Balai Penumpas Naga. Aku mengerti maksudmu. Dalam hati kalian, kalian sudah lama tidak puas dengan aku Raja Ilahi ini. Karena itu masalahnya. Benda ini. Apakah kalian semua mengenalinya? Ini adalah Benda ini disebut token langit. Ini melambangkan di atas langit dan bumi. Aku sendiri yang tertinggi. Pemegang dekret ini dapat memerintah segala arah dalam radius 100 li. Semua keluarga dan kekuatan terkemuka harus mematuhi perintah pemegang. Ini khusus untuk Raja Ilahi Balai Penumpas Naga. Melambangkan otoritas tertinggi. Aku bisa melepaskan posisi Raja Ilahi Balai Penumpas Naga. Siapapun yang bisa mendapatkan token langit akan menjadi Raja Ilahi yang baru. Raja Ilahi, ini sama sekali tidak bisa diterima. Kaulah yang dengan kekuatanmu sendiri kalahkan 8 negara musuh. Kaulah Raja Ilahi pelindung negara. Dengan catatan pertempuran itu saja, kau layak menjadi Raja Ilahi Balai Penumpas Naga selamanya. Yang Tian, kau adalah... Kalian semua bangkitlah. Pikiranku sudah bulat. Bahkan kalian semua bisa memperebutkan token langit ini. Semua yang hadir, siapapun yang mendapatkan token langit ini, akan menjadi Raja Ilahi Balai Penumpas Naga yang baru. Naga Azure, Ketua Balai Naga Azure, adalah yang terkuat di antara 4 Raja Langit. Pernah bertarung sendirian, melawan invasi 4 ahli terkemuka dari negara musuh. 10 tahun yang lalu kekuatan dan prestisenya hanya kalah dariku. Dalam 10 tahun, kekuatanmu mungkin sudah cukup maju bukan? Secara logis, kau yang paling memenuhi syarat untuk mendapatkan dekret ini. Harimau Putih, Ketua Balai Harimau Putih, di antara 4 Raja Langit, memimpin peperangan dan pembantaian, adalah Raja Senjata, pernah memimpin pasukan Harimau Putih untuk meratakan negara musuh. Kekuatanmu juga tidak lemah. Kura-kura hitam, Ketua Balai Kura-kura Hitam, di antara 4 Raja Langit, menganjurkan pertahanan, adalah ahli pengobatan, pernah memimpin pasukan kura-kura hitam, selamatkan nyawa sembuhkan yang luka. Kekuatan juga tidak lemah. Bagaimana bisa? Tidak ada satupun dari kalian yang tidak berguna, namun tidak ada satu orang pun yang berani mengambil token langit ini. Harimau Putih. Kau pernah memblokir seluruh pasukan musuh. Token ini, bagaimana kalau kau ambil saja? Aku hanya melindungi keamanan Dacia. Aku tak bisa dibandingkan dengan Munaga Azure yang menahan serangan 4 ahli kuat. Kekuatan itu, aku benar-benar malu akan inferioritasku. Kura-kura hitam. Bagaimana denganmu? Aku telah susah payah mengurus Balai Dewa Perang selama puluhan tahun dan menjaga Dacia selama 10 tahun. Pasukan musuh, semuanya telah kublokir. Ini adalah kebenarannya. Kalian semua bisa memverifikasinya. Aku percaya. Aku memiliki kekuatan untuk menjabat sebagai Raja Ilahi. Biarkan aku mengambilnya. Kakak, mengapa kita tidak duduk dan berbicara baik-baik? Aku tahu kalian berdua tidak akan tunduk padaku. Jangan kira hanya kau yang berjasa dalam melawan musuh asing. Kami berdua juga telah memberikan kontribusi. Tepat sekali. Mari kita andalkan diri sendiri untuk merebutnya. Mereka. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menahan godaan kekuasaan. Kau benar-benar telah membuat Balai Penumpas Naga kehilangan muka. Token ini, bagaimana kalau aku mengambilnya untukmu? Kau di sini. 4 ahli terkuat dari negara musuh.
Beraninya kau memasuki wilayah dasiaku. Hanya sepetak tanah. Kami datang kapanpun kami mau, dan pergi kapanpun kami mau. Kau mencari mati. Tunggu sebentar. Jangan terburu-buru. Benar, kau tidak boleh impulsif. Sekarang, token langit balai penumpas nagamu ada di tanganku. Aku adalah Raja Ilahi barumu. Tidak mungkin. Kekuatanmu, mengapa menjadi begitu kuat? Tentu saja itu karena kami telah menerima anugerah langit. Dengan bantuan teknik rahasia, 4 kekuatan kami mencapai langit. Bahkan kau yang 10 tahun lalu. Bukan tandingan kami. Lagi pula, kau telah disegel selama 10 tahun. Sekarang, kau mantan Raja Ilahi Balai Penumpas Nagel. Seperti semut di hadapan kami berempat. Seperti semut. Karena sekarang, token langit ini ada di tanganku. The film was Kalian semua harus translated mematuhi and perintahku. narrated by M Media. Apa kau yakin? Token langit ada di tanganmu. Bergeser posisi. Ini bukan sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh mereka yang ada di alam surgawi. Kau, Ini tidak mungkin. Dia jelas sudah disegel selama 10 tahun. Melihat adalah percaya. 10 tahun yang lalu, aku mengampuni nyawamu. Sekarang kau masih berani menyerbu. Kalau begitu, dendam baru dan hutang lama. Mari kita selesaikan semuanya bersama. tidak bagus cepat mundur. Siapa bilang pedang berkarat tidak bisa melukai orang? Pedang Kaisar Langit benar-benar menjadi bersinar terang. Seketika membunuh 4 orang. Kekuatan Raja Ilahi benar-benar menjadi begitu menakutkan. Itu kami yang salah menilai. Kekuatan Raja Ilahi telah menjadi semakin dahsyat. Naga Asher dan 2 lainnya sudah tamat. Kami mengakui kesalahan kami. Mohon Raja Ilahi hukum kami. Kalian bertiga dibebas tugaskan Balai Penumpas Naga. Kalian akan diasingkan ke perbatasan. Untuk 3 tahun pelatihan, ini belum waktunya untuk bahaya. Kau tidak boleh menunjukkan kekuatanmu. Pelanggar akan dieksekusi. Burung Vermilion, kau akan mengawasi. Ya, Terima kasih Raja Ilahi sudah selamatkan aku. Masalahnya sudah beres. Tidak ada yang akan mempertanyakannya lagi. Pernikahan kita juga akan dilanjutkan. Hari ini aku yang Tian akan menjanjikanmu sebuah pernikahan agung.